Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua untuk bisa mendapati dan merasakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan, hari-hari yang Allah muliakan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Naam, walaupun 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, tapi itu terjadi hanya sekali saja. Berbeda dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kapanpun dan dimanapun kita mengerjakan amal ibadah berupa ketaatan dan kebaikan, maka itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ushr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah? Nabi mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Artinya amalan yang dilakukan pada hari-hari ini itu lebih utama dari berjihad. Maka perbanyaklah amal soleh di dalamnya. Baik itu kita memperbanyak amalan-amalan yang sunnah dan juga amalan-amalan yang wajib. Dan juga hari-hari ini menjadi istimewa karena terkumpul di dalamnya ummahatul ibadah. Ijtima'u ummahatil ibadah, terkumpul induk-induk ibadah. Bahkan ada beberapa ibadah yang hanya disyariatkan di hari-hari ini saja. Di antaranya adalah berpuasa. Kita dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, utamanya pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang itu menjadi sebab pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, dan juga disyariatkan ibadah kurban yang menjadi bukti benarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah haji yang semua itu hanya disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi
rahimahullahu taala. Setelahnya kita menjelaskan bab yang ke-21, yaitu tentang sikap gulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Maka kita masuk pada bab yang ke-22, babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap benteng tauhid, wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, dan usaha beliau di dalam menutup segala bentuk sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. 6. Jadi bab yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini berkenaan tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana beliau begitu perhatian terhadap tauhid dan juga syirik. Beliau selalu memperingatkan umatnya jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, dan juga perintah beliau untuk meninggalkan segala bentuk wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang membinasakan pelakunya, yang Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Dan yang pertama beliau menyampaikan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebinasaan bagi pelaku syirik itu terjadi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, semua amal ibadah yang dia lakukan sia-sia, tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Juga di akhirat kelak, dia merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan beliau juga menutup semua sarana yang menjurus kepada kesyirikan. Pada bab-bab sebelumnya telah kita sampaikan Nabi SAW melarang kita beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Nabi juga melarang membangun bangunan di atas kuburan, beribadah di sisi kuburan, memperindah kuburan. Semua itu dilarang karena menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Maka dari sini ada satu kaidah penting yang perlu kita pahami, yang sering dibahas dalam kitab usul fiqh, yaitu sadduz zara'i' atau sadduz zari'ah, yakni kewajiban untuk menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan yang haram. Artinya Islam tidak hanya melarang kita melakukan perbuatan yang haram, tapi juga melarang kita melakukan wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan yang haram tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ada 99 dalil yang menjelaskan tentang kaidah ini. Mana bukti-bukti yang menjelaskan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga tauhid. Dan juga mana bukti Rasulullah SAW, beliau sangat keras terhadap kesyirikan. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada perang Hunain, pada sebuah hadis yang pernah kita bahas dalam bab bertabarruk, ya, pada pohon dan batu, disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laisi, ya, ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain, dan saat itu kami baru masuk Islam. Kami melewati sebuah pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk bertabaruk oleh orang-orang musyrikin. Maka kami pun berkata kepada Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami pohon zatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon zatu anwat untuk menggantungkan pedang, tameng, agar mereka menang di dalam peperangan. Ya, ini jelas merupakan bentuk kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, tidak pandang bulu walaupun mereka itu baru masuk Islam. Nabi mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qala Banu Israel. Kalian telah melakukan seperti perbuatan umat-umat sebelum kalian, sebagaimana perkataan Banu Israel. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ini menjadi bukti bahwasanya Nabi sangat keras terhadap kesyirikan. Demikian pula perkataan-perkataan yang mungkin dianggap biasa saja, tapi kalau itu terdapat unsur kesyirikan, maka beliau tidak tinggal diam. Datang seseorang berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Muhammad. Apakah Nabi diam tidak mengingkarinya? La. Beliau mengatakan, Kul Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Demikian pula menjelang wafatnya beliau, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, 5 hari sebelum beliau wafat, bahkan saat beliau menjelang meninggal dunia, ketika sedang sakratul maut, beliau pingsan, kemudian siuman menutup wajahnya, kemudian beliau menyingkapnya kembali, dan beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Subhanallah. Ini menjadi bukti bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap tauhid dan juga sangat keras terhadap apa? Kesyirikan. 6. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah penting dalam judul yang dibuat oleh muallif di sini. Muallif mengatakan babu ma jaa fi himayatil Mustafa. Bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi. Beliau menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Mustafa. Iya. Dan ini merupakan salah satu gelar yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa artinya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi julukan ini adalah julukan yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karena memang menjadi seorang nabi dan rasul itu tidak bisa diusahakan. Hal ini membantah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, di mana untuk menjadi seorang nabi dan rasul itu bisa diusahakan dengan cara mungkin memperbanyak melakukan ibadah, puasa, atau amalan-amalan yang lainnya. Maka ini tidak benar. Menjadi seorang nabi dan rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kita boleh memuji Rasulullah SAW sesuai dengan pujian yang dibatasi oleh syariat. Iya. Jadi kita nggak boleh sembarangan memberikan pujian kepada Nabi kecuali ada dalilnya. Nah, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya beliau diberikan gelar Al-Mustafa adalah sabda beliau sendiri. Beliau bersabda, "Anan Nabiyul Mustafa." Aku adalah seorang nabi yang dipilih. Demikian pula dalam hadis yang sahih, "Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Kinanah dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari dari Quraisy yaitu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku termasuk dari Bani Hashim. Iya, ini pujian yang dibenarkan. Namun tentunya pujian seperti ini juga tidak boleh kita salah gunakan. Sebagaimana sebagian orang menjadikan nama Al-Mustafa untuk bertawasul dalam berdoa dengan mengatakan, "Ya Rabbi bil Mustafa." Wahai Rabb, dengan sebab Al-Mustafa. Maka ini tawasul yang tidak dibenarkan. Naam, tawasul kepada Nabi SAW itu diperbolehkan jika beliau masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal, maka ini termasuk bagian dari kesyirikan. Nah, selanjutnya kita bahas dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang penjagaan Nabi terhadap benteng tauhid. Dalil yang pertama, muallif membawakan surat At-Taubah ayat 128. Yang ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi Nabi atas beban yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat bersemangat atas kalian untuk menyampaikan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, beliau berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan
ayat yang menjelaskan tentang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keterkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Maka kita sebutkan sifat-sifat beliau ini, ya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Jadi sifat pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, yakni menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mandat untuk menyampaikan dan menebarkan dakwah Islam, dan juga diberikan kekhususan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 2, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Utusan dari Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertugas untuk membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang suci. Jadi ini sifat yang pertama. Beliau adalah seorang rasul yang membedakan dengan manusia-manusia yang lainnya. Ini satu kelebihan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, dan tentunya sifat-sifat yang kita sebutkan ini agar kita mencontohnya, ya, agar kita meneladaninya. Yang kedua adalah min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Muhammad itu dari jenis kalian. Di sini para ulama ahlu tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari jenis kalian. Pendapat yang pertama yang dimaksud dari jenis kalian yaitu dari kalangan orang-orang Arab, dari suku Quraisy. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus pada kaum yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, rasulan minhum, yaitu seorang rasul dari kalian, dari mereka, yakni dari kalangan orang-orang Arab, yaitu dari suku Quraisy. Pendapat yang kedua mengatakan min anfusikum, maksudnya dari jenis manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita itu bukan dari jenis bangsa jin, tapi dari jenis manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis yang sama. Al-muhim, yang penting kedua makna ini adalah makna yang benar. Iya, artinya Rasul yang terakhir ya Allah utus kepada kita adalah dari orang Arab dan juga dari jenis manusia. Namun walaupun demikian, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk mendakwahi bangsa manusia. Nabi juga diutus untuk bangsa jin. Di kalangan jin tidak ada seorang nabi. Mereka mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak cerita bahwasanya bangsa jin hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf, wa idz sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya, artinya mereka hadir ketika Nabi membacakan ayat Al-Qur'an. Bahkan mereka saling mengatakan, dengarkanlah, diamlah dengan kitab yang dibacakan sebagaimana Nabi Musa membacakan kepada kaumnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada bangsa jin. Apa faedahnya? Allah mengatakan min anfusikum, dari jenis kalian. Yakni selain yang pertama tadi Allah sifati dengan Rasul, Allah memberikan kelebihan kepada Nabi kita sebagai utusan Allah. Yang kedua, ini memberikan faedah kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau. Ya. Karena Allah mengatakan min anfusikum, maknanya Rasulullah adalah sama seperti kita yang memiliki sifat-sifat kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Tidur, tertawa, lapar. Ya. Dan itu ada pada diri Nabi. Sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau. Ini faedahnya. 6. Kemudian sifat yang keberapa? Yang ketiga, Allah katakan azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Nabi atas beban yang menimpa kalian. Dan inilah sifat yang perlu kita teladani, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yakni di mana Nabi SAW juga merasa kasihan, merasa tidak tenang ketika ada di antara sahabatnya yang mendapatkan beban. Makanya ketika banyak sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi tidak tinggal diam. Beliau berusaha untuk menggandeng orang-orang kaya. Digandenglah Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat lainnya yang kaya untuk membebaskan para budak. Iya. Nah, demikian pula kita sebagai seorang mukmin jamaah sekalian. Itu merasa kasihan, iba ketika ada di antara saudara kita yang ditimpa ujian, musibah, ya, atau kehilangan sesuatu yang dia cintai, pokoknya segala musibah. Maka bukan sebagai seorang mukmin di mana dia punya sifat biasa saja. Tidak ada rasa iba ketika ada saudaranya mendapatkan musibah. Makanya para ulama mengatakan di antara bentuk hasad itu bukan hanya kita tidak senang ketika ada saudara kita mendapatkan kenikmatan, tapi juga di antara bentuk hasad adalah kita diem, cuek, tidak kasihan ketika ada saudara kita yang mendapatkan kesulitan. Ya, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. yakni seorang mukmin itu ikut bahagia, ikut senang ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, itulah mukmin. Maka apabila dia gelisah, tidak senang, itulah yang disebut namanya apa? Hasad. Demikian pula kita merasa sakit hati, ya, merasa tidak senang ketika ada kesulitan menimpa kita. Nah, demikian pula
kita merasa iba ketika ada saudara kita yang mendapatkan kesulitan. Itulah kenapa di antara agungnya ibadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama muslim. Inilah ajang untuk saling berbagi. Inilah ajang untuk menampakkan sifat peduli kepada fakir miskin, yang mereka tentunya jarang makan daging sapi. Sekarang sekilo berapa jemaah? 100.000 lebih, ya kan? Mereka kadang gak pernah makan daging sapi. Mereka hanya berharap itu dengan tibanya hari raya Idul Adha. Maka jangan pelit-pelit, jangan bakhil jemaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita mampu untuk gonta-ganti HP, gonta-ganti sepeda, gonta-ganti barang, tetapi dia tidak mampu untuk berkurban. Dan saya ingatkan bahwasanya kurban itu bukan hanya berbicara masalah kemampuan, tapi yang penting adalah tekad, usaha, niat. Banyak orang-orang di luar sana yang ekonominya di bawah kita, tapi dia mampu untuk berkurban. Kenapa? Karena ia jadikan sebagai skala prioritas. Ya, mereka letakkan di dalam hati menjadi tujuan utama. Setiap bulan dia nabung 300.000, 200.000, enggak terasa setahun udah 3 juta, sehingga dia serahkan untuk ikut kolektif sapi atau untuk membeli kambing. Iya. Maka jangan sampai kualitas iman kita itu rendah hanya mengharapkan dapat kupon, tapi berusahalah untuk ikut kurban. Dan insya Allah dengan satu kali kita berkurban, tahun berikutnya Allah akan memberikan kemudahan, sehingga kita merasa nggak enak kalau kita nggak ikut berkurban. Itulah tanda hati yang masih bersih. Itulah tanda orang yang beriman, yaitu dia merasa gelisah ketika dia tidak ikut serta di dalam berkurban saat orang-orang mendapatkan banyak keutamaan. Nah, jadi itu yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum. Kemudian sifat yang keempat, harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat dalam kebaikan. Ya, beliau sangat bersemangat dalam kebaikan. Kemudian yang kelima, bil mu'minina raufur rahim, yaitu beliau ya sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah sifat yang Allah sampaikan kepada kita semua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya beliau sangat sayang kepada umatnya. Ya, di antara bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau menjelaskan semua perkara-perkara yang itu bisa mendekatkan ke dalam surga, dan juga menjelaskan semua perkara-perkara yang itu bisa menghantarkan ke dalam neraka. Sebagaimana kita menganggap seorang itu menjadi baik ketika dia memberikan petunjuk kepada kita tentang kebaikan, ya, memberikan pertolongan, membantu dan yang lainnya. Nah, demikian pula Rasulullah SAW, beliau menjelaskan semua jalan menuju surga. Apa kata beliau? Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sama sekali, yakni semua hal yang bisa mendekatkan diri ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka, melainkan semua telah dijelaskan kepada kalian. Begitu sayangnya Nabi kepada umatnya, semua perkara yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya dijelaskan.
adab dalam buang hajat, adab makan, adab minum. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup mengalami beberapa fase. Ya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Kemudian beliau menjadi seorang pengembala kambing. Kemudian beliau hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, yaitu Yahudi, Nasrani. Kemudian beliau menikah dengan janda dan juga beliau menikah dengan gadis. Ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita semua. Karena apa yang kita lalui dalam hidup di dunia terkadang sama sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi juga mengalami fase di mana beliau bahagia. Nabi juga mengalami fase di mana beliau dalam kondisi sulit, mendapatkan ujian hidup dan yang lainnya. Bahkan ujian yang kita alami ini belum seberapa dengan ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Kemudian ketika beliau sudah menikah, punya anak, ternyata anak laki-lakinya semuanya meninggal dunia. Ya, tatkala mereka masih kecil. Ini ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau itu dialami oleh kita jamaah sekalian? Ya. Begitu lengkapnya syariat Islam ini, sampai-sampai orang Yahudi datang kepada Salman seraya mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Ya. Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat? Apa kata Salman? Ajal. Iya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Sungguh nabi kita telah melarang menghadap ke arah kiblat dan juga membelakanginya ketika buang hajat. Au an nastanjiya bil yamin, dan melarang kita beristinja dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqall min salasati ahjar. Dan nabi kita juga melarang beristijmar kurang dari 3 batu dan seterusnya. Ini hanya ada pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pada agama-agama lainnya. Dan juga di antara bukti kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Demikianlah semua syariat Islam itu mudah. Yang beliau bawa itu mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah mengecam tindakan Mu'ad bin Jabal ketika dia mempersulit dalam solat yang begitu panjang. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kemudahan, jangan kau persulit. Ya, baik kemudahan secara asal atau kemudahan karena ada suatu sebab. Semua syariat Islam itu mudah jemaah. Salat ya Allah wajibkan kepada kita sehari semalam cuma berapa kali? 5 kali, dan itu pun kita lakukan dengan waktu yang berbeda-beda. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah tidak meminta pengurangan, kita mungkin salat sehari semalam berapa kali itu? 50 kali. Bayangkan kalau kita salat 17 rakaat dikerjakan dalam satu waktu. Berat atau tidak? Berat. Iya. Jangankan 17 rakaat, yang 11 rakaat saja kita saksikan sendiri di bulan suci Ramadan, banyak yang tidak sanggup. Dan juga dengan waktu sholat yang terpisah-pisah ini, agar kita memiliki ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lupa, kita ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Zakat, apakah semua orang wajib zakat? Tidak.
Apakah semua harta yang kita miliki wajib zakat? Jawabannya juga tidak. Karena harta tertentu saja yang wajib dizakati. Emas, perak, mata uang dan yang lainnya. Kita punya uang 5 juta wajib zakat jamaah? Tidak juga. Ternyata ada ketentuan nisab dan haul. Subhanallah. Ini bukti kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga kemudian karena ada suatu sebab. Itulah kenapa dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Segala kesulitan pasti ada kemudahan. Hanya kadang kita saja yang mempersulit dengan mengada-ngadakan amalan baru yang tidak disyariatkan. Seperti budaya merayakan orang yang meninggal dunia, acara 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Ini memberatkan, bikin orang takut mati karena mikirin biayanya. Ya, maka subhanallah, inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian apa kaitan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas jamaah sekalian? Karena bab yang sedang kita bahas adalah babun majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi kepada benteng tauhid. Perhatikan jamaah, ini sisi pendalilannya. Karena di dalam membahas kitab tauhid diusahakan kita bukan hanya menghafal dalilnya, tapi juga berusaha untuk mencocokkan antara bab dengan dalil. Ya, mencocokkan antara bab dengan dalil. Udah azan? Kok beda? Nah, artinya Nabi SAW begitu sayangnya kepada umatnya, menjelaskan segala bentuk kebaikan dan keburukan, apalagi berkenaan tentang masalah tauhid dan syirik. Yang keduanya ini sangat berkaitan erat dengan kebaikan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi, Nabi menjelaskan kebaikan dan keburukan. Nah, termasuk kebaikan dan keburukan adalah tauhid dan syirik. Dengan kisah-kisah yang tadi kita sebutkan, ya, ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah sangat menjaga tauhid dan menutup segala pintu kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Bahkan beliau selalu memberikan ungkapan agar kita waspada, agar kita takut. Seperti beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ar-riya. Nah, kita lanjutkan nanti. Yang ada pertanyaan silahkan dipersiapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, kita lanjutkan. Jadi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bagaimana semangatnya Nabi SAW di dalam mendakwahkan tauhid, sampai-sampai beliau mengutus para sahabatnya. Pesan yang pertama disampaikan adalah untuk mendakwahkan tauhid. Seperti hadis yang sudah kita bahas pada bab yang kedua atau ketiga tentang pentingnya dakwah tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Seraya mengatakan, "Faltakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikanlah dakwah yang pertama kau sampaikan kepada mereka adalah tentang syahadat alla ilaha illallah. Maka di antara faedah penting yang bisa kita ambil dari surat At-Taubah ayat 128 ini, yang pertama, hendaknya kita bersemangat di dalam mendakwahkan tauhid. Jangan bosan-bosan dan jangan berhenti. Apapun hasilnya. Karena ingat jamaah sekalian, di dalam berdakwah yang Allah nilai itu bukan hanya hasilnya, tapi yang Allah nilai adalah proses dalam berdakwah. Orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan itu sifatnya hanya bonus, karena itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memaksakan kita untuk menyuruh orang agar mendapatkan hidayah. Urusan hati adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Allah suruh kita adalah untuk apa? Tabligh, menyampaikan. Iya. Makanya di dalam mengadakan majlis-majlis ilmu, berapapun yang hadir, banyak atau sedikit, jalan terus. Ketika kajian dihentikan, cari tempat yang lain agar dakwah terus berkembang, agar tetap eksis. Ini yang perlu kita luruskan. Ya. Kadang kajian yang hadir sedikit berhenti, tidak. Yang penting adalah eksis dalam berdakwah.
Nah, apapun yang kita ajarkan, maka insya Allah itu akan menjadi nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun jangan menggampangkan masalah syirik, karena di antara tipu daya syaitan adalah berusaha bagaimana agar manusia itu melakukan kesyirikan. Sebagaimana syaitan bersabar menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, maka kita juga harus bersabar dalam berdakwah. Syaitan bersabar, jamaah sekalian. Lihat kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Pada generasi pertama, syaitan membisikkan untuk membuat prasasti, membuat patung, membuat gambar, yang pada generasi pertama patung-patung tersebut belum disembah, hanya untuk mengenang jasanya. Lihat, syaitan begitu sabarnya menunggu generasi pertama pada mati. Kemudian muncul generasi yang kedua, barulah syaitan membisikkan agar menyembah patung-patung tersebut. Nah, demikian pula kita dalam berdakwah hendaknya bersabar. Sebisa mungkin kita memiliki sumbangsih dalam berdakwah. Apapun yang kita bisa desain, maka buatlah desain player-player kajian tanpa meminta imbalan. Demikian pula kita punya media-media sosial, punya WA, punya IG, punya Facebook, punya TikTok dan yang lainnya. Maka jadikan itu media untuk berdakwah. Ya. Selama kita nge-share kebaikan dan orang membacanya dan mengamalkannya, maka selama itu kita juga mendapatkan pahala. Ya, karenanya orang yang mendapatkan pahala besar bukan hanya mereka yang melakukan kebaikan, tapi dialah yang mengajak kepada kebaikan. Wa man ahsanu qaulan, dalam Al-Quran disebutkan orang yang paling baik adalah yang menggunakan ucapannya untuk mengajak manusia kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, Rasulullah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah adalah orang yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka demikian pula kita sebagai seorang mukmin hendaknya berkasih sayang dan mencintai sesama mukmin. Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Siapapun yang ada di muka bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Al jaza min jinsil amal. Kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada sesama mukmin. Lebih utamanya lagi sesama mereka yang berada di atas sunnah. Kita itu sudah sedikit jamaah sekalian, maka jangan saling bermusuhan, saling hasad. Jangan sampai kita membenci seseorang dibungkus dengan istilah tahzir. Itulah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang selalu digadang-gadangkan oleh iblis laknatullah. Ketika seseorang berhasil selamat dari terjerumus ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan, maka syaitan pun tidak tinggal diam. Syaitan tidak berhenti. Dia akan berusaha menanamkan kedengkian, permusuhan di antara ahlu sunnah. Teringat perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, ya ahlas sunnah tarahamu wa tarafaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi, saling berlemah lembut di antara kalian, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit.
Kita itu sudah sedikit jamaah sekalian. Mungkin kita lihat di masjid ini banyak, tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, pulang kembali ke klaster masing-masing, kita itu sedikit, ya. Maka jangan saling bermusuhan. Sehingga dalam kaidah bahasa Arab dikatakan al-musaghar la yusaghar, sesuatu yang kecil yang nggak bisa ditasgir lagi gitu. Demikian pula kita itu sudah sedikit, maka jangan saling menyalahkan. Jangan sampai perbedaan-perbedaan fikih itu membuat kita saling bermusuhan. Lihatlah para ulama terdahulu, mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi mereka tidak saling bermusuhan. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saling berbeda pendapat dalam masalah fikih. Maka mereka tidak saling menjatuhkan, mencela, menghujat. Iya. Seperti di sekarang ini perbedaan antara berkenaan masalah puasa Arafah dan hari raya. Maka yang mengambil pendapat mengikuti Saudi Arabia silahkan. Yang mengikuti pemerintah juga silahkan. Tapi jangan saling menjatuhkan. Karena kedua ini adalah pendapat yang sama-sama kuat. Iya, ini adalah suatu hal yang biasa. Maka jangan sampai seseorang memusuhi orang lain, dengki, hasad sama orang lain, tapi dibungkus dengan istilah tahzir. Ketika diingatkan masalah-masalah seperti ini, dia mengatakan, wah antum alergi dengan tahzir, padahal tahzir itu bagian dari agama. Naam, tahzir bagian dari agama, namun tentunya kita harus tempatkan pada tempatnya. Baik, itulah dalil yang pertama yang bisa kita sampaikan, karena ini berkenaan tentang bagaimana sifat Nabi SAW yang